Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama kita kembali lagi untuk belajar matematika untuk tingkat SMP. Mohon maaf karena kemarin saya fokus terlebih dahulu membuat konten mengenai pembahasan soal-soal UTBK untuk membantu teman-teman yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Jadi kemarin saya banyak membuat video pembelajaran membahas soal-soal UTBK. Jadi adik-adik yang masih tetap sabar melihat channel ini, mudah-mudahan ini bisa mengobati kalian semua. Yang baru berkunjung jangan lupa klik subscribe, kemudian tombol jempolnya juga diklik, loncengnya juga diklik, jangan lupa itu. Jadi kita mulai saja pembelajarannya. Oke, kita lanjutkan pembelajaran yang sudah lama tertunda, yaitu mengenai bilangan bulat. Sekarang kita fokus pada perkalian bilangan bulat. Nah, operasi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Yang pertama, perkalian bilangan bulat. Lihat contohnya. Dilihat contohnya, resep dokter bermakna bahwa pasien sebaiknya meminum obat 3 kali dalam 1 hari. Dengan kata lain, 3 kali sehari sama dengan 3 kali 1 hari. Artinya itu sama dengan 1 tambah 1 tambah 1. Jadi kita kalau pergi berobat ke dokter, kita sering mendapatkan resep obat dari dokter. Jadi obatnya itu ada resepnya, diminumnya berapa kali. Kadang-kadang ada tulisan 3 kali 1. Nah, artinya apa itu? 3 kali 1 itu artinya 3 kali sehari. Jadi 3 kali 1 hari. Jadi 1 tambah 1 tambah 1. Jadi diminumnya 1 kali 1 kali 1 kali dalam 1 hari itu 3 kali. Nah, itu salah satu contoh penggunaan perkalian dalam kehidupan sehari-hari kita. Atau misalkan begini, suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Lihat gedungnya ada di sana 5 lantai. Nah, jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Jadi gedungnya ada 5. Nah, tinggi satu gedungnya itu 6 meter. Berarti kalau 5 lantai, itu berapa kira-kira tinggi semuanya? Kalau atapnya tidak dihitung, hanya gedungnya saja. Kan itu sama saja dengan perkalian 5 kali 6. 5 lantai, 6 gedung. 6 meter satu lantainya. Satu lantainya 6 meter. Jadi 5 kali 6. Jadi sama saja 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, 5 kali. Jadi itu adalah konsep-konsep perkalian. Oke, kira-kira sudah dipahami konsep perkalian? Jadi perkalian itu penjumlahan berulang. Ini sudah dipelajari di tingkat SD. Ini hanya mengulang. Mudah-mudahan kalian masih ingat. Kita lanjutkan ya. Lihat, Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan dia selalu menabung Rp500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyaknya tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut. Potongan dan bunga bank diabaikan. Jadi ini ceritanya menabung tanpa ada potongan, tanpa ada bunga. Jadi kita abaikan potongan dan bunganya. Endang rajin orangnya, setiap bulan selalu nabung Rp500.000. Dia nabungnya selama 7 bulan. Nah, ini pemakai konsep perkalian. Memakai konsep perkalian. Menabungnya berapa bulan? 7 bulan. Nah, 1 bulannya berapa? 500.000. Kan ini sama saja 7 kali 500.000. Atau 500.000 tambah 500.000 tambah 500.000 sampai 7 kali penjumlahannya. 500.000 tambah 500.000 1 juta. 1 juta tambah 1 juta 2 juta. 2 juta tambah 1 juta 3 juta. 3 juta tambah 500.000 3.500.000. Ini konsep per
perkalian. Jadi kamu harus bisa konsepnya. Kalau perkalian itu penjumlahan berulang. Jadi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari kita ubah dalam bentuk kalimat matematika, kemudian kita cari penyelesaiannya. Sekarang lihat contoh yang lainnya. Ketika memasuki musim dingin, suhu negara Eropa seringkali turun drastis. Setiap 1 jam, suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Jika pada pukul 18.00 suhu di sana adalah 10 derajat Celcius, tentukan suhu ketika pukul 24.00 waktu setempat. Perhatikan, dari pukul 18 sampai pukul 24 berarti berlangsungnya berapa jam? 18 ke 24 yaitu 6 jam. 1 jamnya turun berapa derajat? 1 jamnya turun 2 derajat. Jadi suhu di sana turunnya itu 6 jam kali negatif 2. Kenapa negatif 2? Karena turun itu negatif selama 6 jam. Berarti 6 jam, 6 kali min 2. Nah, itu konsep perkalian berulang. Berarti min 2 kali 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 min 2 sampai 6 kali. Min 2 kali min 2 4. Min 2 kali min 2 4. Min 2 kali min 2 4. Bukan dikalikan, tapi dijumlah. Ingat, perkalian itu penjumlahan berulang, bukan dikali, ditambah. Min 2 tambah min 2 min 4. Min 4 tambah min 4 min 8. Min 8 tambah min 4 min 12. Bisa dilihat materinya. Oke, paham kira-kira? Nah, saya ulang ya. Konsep perkalian bilangan bulat. Konsepnya ini yang pertama yang dari dokter. Dari dokter itu kadang-kadang ada resep obat 3 kali dalam 1 hari. Jadi 3 kali 1. Ini artinya 1 tambah 1 tambah 1. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Atau contoh tadi yang kedua, gedungnya ada 5 lantai, satu lantainya 6 meter. Ini sama aja 5 kali 6. Nah, penjumlahannya bagaimana? 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Hilang. Nah, jadi 6-nya ada 5 kali dijumlahkan, bukan 5-nya. Kemudian contoh yang ketiga tadi, Endang nabung selama 7 bulan. 1 bulannya 500.000, berarti 7 kali 500.000. Iya, berarti sama dengan 500.000 tambah 500.000 tambah 500.000 sampai 7 kali. Itu jadi 7 kali 500.000. Jangan 7-nya 500 kali, tapi 500.000-nya 7 kali. Kemudian contoh yang keempat, ini yang lumayan agak rumit, yang mengenai suhu. 1 jamnya 2 derajat Celcius turun. Kemudian dari jam 18 sampai jam 24 berarti 6 jam. Nah, kemudian penurunannya yaitu selama 6 jam, tinggal 6 jam dikali min 2 karena turun. Kemudian lihat di sana ternyata awalnya pukul 18 itu 10 derajat Celcius. Kalau turun min 12 derajat Celcius, kan ini awalnya 10 derajat Celcius, ini kan belum selesai ini. Ini turunnya segini. Nah, kalau awalnya 10 derajat berarti turun min 12 derajat. Berarti berapa? 2 min 2 derajat. Ini.
Oke, itu saja untuk pertemuan pertama setelah sekian lama. Nanti akan saya lanjutkan. Oke, sekali lagi jangan lupa yang baru nonton klik subscribe, kemudian like, kemudian share, kemudian juga jangan lupa klik lonceng, sehingga ketika saya upload video adik-adik ada pemberitahuan. Selamat belajar di rumah, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.